kayak gimana caranya kabur, gimana caranya gue bisa keluar. Kan hutan. Cuman jadi tuh di sana tuh yang kalau semua air kerannya aja tuh udah bener-bener lu bisa minum gitu loh. Dingin, terus kalau pagi-pagi tuh embun. Itu gue baru mondok aja tuh liburan tuh gue nggak pulang. Lu ini anak pesantren. Gila. Berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue. Dan semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, Amin. diberikan murah rezeki dan dideketin jodohnya serta dimudahkan perjodohannya. Amin. Nah, sekarang kita nih kedatangan Else Sinta Maharani. Jeng. Anjir. Nah, gimana? Jauh-jauh dari mana? Lu datang dari mana sih? Dari Bintaro. Oh, dari Bintaro. Gua tahu kan lu ini anak pesantren. Gila. Berat banget. Iya, pasti berat ya. Titelnya berat banget. Berat ya, kayak gua nggak boleh melakukan kesalahan. Iya, betul banget. Kayak nggak boleh melakukan kesalahan. Dan si LC ini dulu pernah ngebantuin gua di film It's Me. Dia tuh sebagai penulis, salah satu penulisnya. Dia yang tulisan gua dikoreksi sama dia Asik. jadi biar lebih bagus lah gitu. Nah, apa kabar? Baik. Kesibukan lu sekarang lagi ngapain? Sekarang gue tuh lagi, ini lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kesibukan lu lagi ngapain? Kuliah sambil kerja Kerja di perusahaan swasta, biasa jadi konten kreator. Gak jauh-jauh dari itu bang. Iya. Kayak dunia kita tuh gak jauh-jauh dari itu. Tapi asik sih jadi konten kreator. Sebelum lu jadi konten kreator kan, gue mau cerita nih, mau ngulik-ngulik sedikit kehidupan lu dulu pas di pesantren. Lu pesantren tuh mulai dari kapan? Gue dari SMP, jadi lulus SD. Gue langsung ke pondok, cuman jauh nih. Kan kalau lu masih daerah Jakarta kan. Nah, gak asik tuh. Siap. Kalau gue dekat tuh rumah gua. Iya, dekat rumah bisa pulang. Kalau gue tuh di pelosok, di Serang. Serang Banten. Ya, nah, terus dulu tuh mungkin orang aneh kali ya, kayak misalkan orang nih dari SD langsung ke pondok tuh biasanya sedih, gak betah gitu kan. Kalau gue tuh enggak. Jadi kan biasanya orang tuanya sedih nih ninggalin anaknya baru umur SD, terus nyium-nyiumin pasti kan. Itu tuh gue malu. Cium-cium. Apa sih anjir gitu? Sumpah. Jadi tuh yang ibu gue sama ayah gue tuh nangis-nangis lah, kan namanya masih SD, tiba-tiba ditinggal sejauh ini gitu. Itu mereka melupin gue, nyiumin, tapi gue malu sendiri gitu loh, kayak ibu rame. Tapi berarti emang lu gak suka kali dipelukin kayak gitu ya dari kecil kali ya? Jadi gue tuh menurut gue emang mandiri dari kecil, jadi orang tuh mikirnya mungkin jauh banget nih anak gue, buset deh ke Serang gitu kan, ketemunya nanti 6 bulan lagi. Tapi menurut gue ya udah gitu, mondok aja gitu. Ya udah mondok gua asik. Iya, terus sampai pas kayak liburan kan pasti ada liburan dong. Itu gue baru mondok aja tuh liburan tuh gue nggak pulang. Di pondok kan tetap buka kan. Tetap buka, jadi gue nggak pulang. Langsung betah. Jadi Dan bukannya anak-anak kalau bisa, kalau misalkan mondok kan pasti ada fase kayak kangen orang tua, kangen rumah, kangen masakan, apapun lah dikangenin. Ada yang berusaha untuk kabur, lu langsung betah. Iya, langsung betah. Tapi ini gak sih bang, kayak lu pernah gak sih mondok tuh yang gak pernah lu temuin di tempat lain adalah ketenangannya. Ketenangan gimana? Maksudnya lu tuh tenang gitu di situ. Even lu ada masalah misalkan lu menghadapi suatu masalah yang menurut lu gede banget di pondok. Tapi gak ngerti, kayak tenang aja gitu di dalam. Bodoh amat. Enggak, lu gak nemu itu emang? Gue gak tahu anjir, tenang. Rame sih gua. Iya, tenang tuh lu di situ nyaman. Oh iya, nyaman. Iya kan, nyaman. Kayak kalau lu di luar tuh walaupun bebas, ada rasa gimana gitu. Ada rasa kayak ini gua nggak bisa di sini deh. Kayak dimanapun kita berada tuh ada yang kayak nggak cocok, nggak nyaman gitu ya. Iya, tapi kalau di pondok tuh nggak ngerti kenapa walaupun ada masalah pasti nggak mungkin nggak ada masalah kan. Iya. Setiap ada masalah tuh gue di situ yang menghadapinya ya udah gitu. Enjoy. Iya, enjoy aja gitu. Tapi kalau liburan awal bisa-bisanya nggak pulang sih. Itu gue sama teman-teman gue.
Jadi lu langsung dapat sohib. Iya betul. Langsung dapat sohib. Gue juga gak ngerti kenapa gue gak pulang. Iya aneh banget. Kayak ibu gue tuh sampai yang, jadi orang-orang udah gak ada kan sepi, jadi dia yang ke pondok kayak dia pulang gitu. Anak gue dihipnotis sama gimana sih gitu. Memang enak banget bang, karena itu kan masih asri banget sawah. Oh lu ini ya pesantren lu tuh masih di kayak di apa ya? Beneran Pedesaan kecil gitu ya? Iya. Tapi pesantren gede. Iya gede, pesantren modern. Cuman jadi tuh di sana tuh yang kalau semua air kerannya aja tuh udah bener-bener lu bisa minum gitu loh. Dingin terus kalau pagi-pagi tuh embun. Banget kayak di pedesaan. Kalau di tempat gue kerannya diminum sakit perut tuh. Kita sama. Aduh. Anjir, enak banget ya di sana. Terus setelah lu 6 bulan itu nggak pulang, lu nggak kan ditanyain biasanya gue pulang tapi kayak misalkan liburannya sisa seminggu gue baru pulang. Misalnya liburan sebenarnya 3 minggu tapi gue liburannya sisa seminggu gue baru pulang ke rumah. Gitu. Jadi terus lanjut tapi gini gak sih, kalau gue gue tuh ngerasain ketika lu baru masuk pesantren di liburan pertama ya itu happy banget kan? Nggak happy cuy. Apalagi ketika liburan puasa ya, jadi lu anak santri lu disuruh sama orang tua sholat idnya pakai gamis kayak gitu, jadi kayak ada tekanan gitu, kayak ada pressure. Kenapa iya kenapa harus ini, ntar ada orang tahlil disuruh baca doa, gue agak bisa anjir. Gue emang mondok, tapi kan gue gak pintar. Istilahnya kan gue belajar masih goblok, udah disuruh pakai gamis, jadi kayak ada pressure aja. Anjir, berat banget ya. Lu ngerasain itu gak sih? Ngerasain pasti, soalnya kan sebenarnya 6 bulan tuh kita dapat apa sih? Gitu loh. Even yang 6 tahun pun ilmunya belum sebanyak itu sebelum lu ngabdi, terus aplikasi ini tuh gitu kan. Pas baru 6 bulan tuh pulang, oh di pondok ya, gitu lah. Iya, orang ekspektasinya tuh langsung, wah ini bisa, apa aja bisa apa? Aneh banget orang ya. Bahkan pas gue pulang ke rumah tuh kayak pas sisa seminggu itu, gue disuruh jadi imam gitu. Aneh banget ya. Kayak coba kamu jadi imam. Iya sih, imam perempuan soalnya perempuan semua aja ya. Tapi kayak aneh aja gue, padahal lo aja kayak dia tuh udah bisa. Iya bener. Lu ngerasa gitu, gue belum bisa. Ngerasain. Tapi sebenarnya bang, kalau di pondok tuh kan kita dapat apa ya, gimana ya? Kalau saat lu di pondok, ilmu-ilmu yang lu dapet tuh ya udah dapet aja. Tapi pas kita keluar itu baru ke aplikasi nggak sih? Iya, nggak sih bang? Lu kedinginan nggak sih? Apanya? Gue dingin banget anjing, gue kedinginan. Gue kedinginan. Tega banget. Gue kedinginan Lagi. Enggak, masalahnya AC-nya tuh ngadep lu gitu loh bang. Kalau gue sih enggak banget. Kan iya dingin ya. Dingin gua. Oh, masih. Lanjut ya. Lanjut. Tadi gimana? Nah, tuh. Jadi terus tapi itu di pondok nih gue lucu nih, ada cerita lucu. Jadi gue temen sohib tuh berenam. Nah, jadwal dikasih duit jajan tuh beda-beda. Jadi kayak minggu pertama, ya gitu-gitu kan. Jadi pokoknya minggu pertama awal bulan tuh pakai duit gua. Oh, jajannya bareng-bareng? Iya, berenam itu. Jadi minggu kedua ntar pakai duit ini. Nah, tapi kan ada di momen dimana nanti orang tuanya tuh ngirimnya telat gitu. Terus gimana? Ya jadi kayak pas telat tuh enaknya adalah di minggu selanjutnya kita double. Ada duit dari dia, duit dari dia. Tapi pas di masa-masa kekosongan itu gimana? Oh, itu sedih banget sih bang. Itu sedih sih. Iya. Gua kan makan berarti kita harus mengikuti jadwal yang ada aja kan. Nggak enaknya tuh gitu kan, pas saatnya emang harus jajan di kantin, lu boleh jajan, ada waktunya kan pasti lu boleh jajan ke kantin itu, kita nggak bisa ke kantin dong, gitu, nggak bisa, nggak ada duit, terus kan nggak enak juga nih ngutang-ngutang atau apa gitu, terus jadi kita berenang tuh kayak bengong, kita ngapain ya, kita ke dapur ya. Emang nggak ada ini pemikiran kayak ke teman-teman sih bagi dong? Iya, nah, itu pasti, bagi-bagi itu pasti kan bang, cuman ini tuh momen lucu banget kayak kita pasti ke dapur, lu tau ngapain? Itu tuh minyak bekas goreng ayam. Iya, tahu. Itu kita sendok kerokannya, tau gak sih bekas-bekasnya? Iya, yang kayak crispy. Iya, itu. Iya, tahu gue. Set, taruh di nasi. Jadi makan minyak pakai nasi. Goblok. Tapi itu enak banget. Sumpah, sampai sekarang pun itu enak banget, Bang. Serius? Iya, sumpah, lo harus cobain deh. Jadi tuh kan, tadi kita siang makan apa sih? Kan itu sore tuh.
Ini anjir ikan kan. Oh berarti ada minyak bekas goreng ikan tuh di dapur. Akhirnya kita ke dapur kayak nyerokin. Jadi Iya, susah kan? yang di bawahnya Iya kayak betul, endapannya kan. endapannya. Tapi kan itu harus dari nunggu lama gitu kan biar dia ke bawah. Iya, biar ke bawah. Terus kita sendok. Terus kalau kurang asin tuh lo tau gak sih ngapain? Jadi bekas-bekas apa? Royco itu kita gunting, nggak terus masukin nasinya. Oh iya, gue tahu itu udah tahu lagi. Gue pernah. Itu enak banget. Gue suka lagi pakai Royco. Itu enak banget. Gue kalau makan ya dulu kalau lagi nggak ada lauk, gue tuh setidaknya harus ada Royco. Iya betul. Kalau makan orang bilang ada makan pakai garam enak, gue kurang. Ini makan pakai Royco. Yang penting patungan beli Royco baru makan karena udah nggak ada nggak usah pakai lauk. Iya emang. Tapi susah-susahnya kita nggak bakal kelaparan. Iya Iya benar. kan? Di pondok tuh nggak bakal Nggak bakal kelaparan. Karena kan orang banyak kita bisa minta, Iya. bisa malak kan. Iya betul. Malah kayak lewat bagi dong. Iya. Gak mungkin nggak dikasih juga. Terus apa lagi tuh ke abis apa ya? Abis lo yang kalau misalkan bergantian tuh dikasih duitnya bergantian, terus ada lagi nggak cerita-cerita lainnya? Nih kalau udah gantian kayak gitu nih misalkan, tapi tetap aja kita tuh nganggepnya itu biar nggak masing-masing kan pertama. Kayak misalnya gue punya duit sekian terus untuk sebulan itu kan jangkanya panjang, takutnya nanti pas di tengah-tengah bulan tuh habis. Iya. Nah kita tuh mikirnya biar bareng-bareng aja gitu, maksudnya biar nggak habis di saatnya emang belum waktunya habis gitu kan. Tapi tetap aja kayak misalnya itu jatah seminggu Habis. hari ketiga atau hari keberapa udah habis. Itu nggak ngerti sih bang kenapa, gue juga nggak ngerti Tapi kenapa. nggak kayaknya kalau ngeliat uang jajan tuh bawahnya pengen jajan ya. Betul. Apalagi ngeliat di sana ada nggak sih yang warung-warung beli Indomie itu? Ada kantinnya. Iya Indomie yang kayak di pesantren gua kan Iya, ada tuh iya. beli Indomie. Oh, iya. Di sana ada nggak? Ada, cuman Oh, udah banget itu Indomie. padahal ini gak sih kayak enakan kita masak sendiri. Enggak enak kan? Iya, enggak maksudnya lebih hemat kita masak sendiri. Iya, Iya, iya. lebih hemat masak sendiri, tapi tetap enakan beli. Enakan beli tetap enakan beli. Iya, iya. Terus ada fase nggak di mana lu kan tadi ada ini tuh bingung tuh nggak apa namanya belum dikirim kan bingung habis itu ngambil ke dapur. Itu fase-fase itu berarti selama lu mondok di sono kayak gitu terus. Betul. Selalu setiap nggak ada duit tuh kita pasti ngorek-ngorek dapur, padahal nggak boleh. Nah, lu bisa masuknya gimana? Kan itu dapurnya kebuka gitu loh. Sebenarnya kita nggak boleh makan di waktu yang Enggak waktu udah makan. udah makan. Cuman kan biasanya nih, jadi pas waktunya biar nggak sia-sia, kita saat waktu yang ngambil makan kita ngambil nasinya banyak gitu loh, buat nge-save gitu. Oh, jadi tahu gua. Jadi kita nasi itu tuh segini, terus lauknya cuma secuil gitu. Karena emang lauk kan dibagiin kan. Oh, lalu dibagi nasi enggak? Dibagi nasi enggak. Jadi kita ngambil nasinya banyak buat kita stok gitu. Kita stok nanti kalau sore nih kalau nggak ada duit gimana gitu. Tinggal ambil yang minyak itu. Betul. Kocak banget. Ambil minyak sama kayak Royco lah gitu, cari-cari Royco. Pokoknya Royco kita tapi pas udah kita ada duit pasti kita stok Royco, Bang. Royco ayam, Royco sapi. Pas nyari Royco-nya, Royco di mana? Ada. Itu tuh udah bekas. Jadi tuh kan ditaruh gini tuh. Pasti nggak mungkin sebersih gitu dong sampai. Ya itu kita gunting-guntingin. Jadi dibuka. Kayaknya sulit banget ya. Iya, emang itu sulit. Tapi seru ya? Seru banget. Nah, yang kalau buat gue yang sulit di pesantren itu pasti seru. Betul. Dan itu kalau gue dulu pernah bilang gini, apa ya, suasana sekolah yang nggak pernah dilupakan tuh pasti orang-orang yang pernah pesantren. Karena pengalaman pesantren tuh gue nggak bisa dapetin sekolah lain anjir. Bener. Tapi ya ada momen itu kan kita kan kelas 1, kelas 2 kan. Nah, masih bocah kayak nggak bisa mengkontrol uang tuh harus kemana-kemana. Jajan kayak ada jajan gitu kan. Masih ini lagi masih dekil-dekil Iya, ini. dekil banget gila. Aduh, jangan dibahas dong. Terus tapi pas kita kelas 3 itu ya udah di tahap nakal, Bandung. Jadi sebenarnya kan orang-orang di pondok tuh cuma ngikutin alur nih. Jam segini kita makan, belajar, tidur, belajar malam gitu kan. Tapi pas udah kelas 3 pikiran gitu udah kompleks. Oh, lu orang-orang jaga. Apa ini rules? Apa ini timeline waktu ini? Aku mau ke kiri, aku mau ke kanan gitu ya. Kayak gimana caranya kabur? Gimana caranya gue bisa keluar? Kan hutan. Tapi tetap aja bisa naik angkot langsung ke kota. Jadi Nah, proses kaburnya itu emang enggak ya itu susah kan, tapi makanya karena kita gerbang, betul gerbang terus gimana? Naik? Pertama adalah pura-pura nggak tahu aja jalan kayak kita emang udah izin gitu loh.
Oh Enggak sih, iya iya. ya udah amat aja. Cuman nanti kalau misalnya jeleknya kita ketemu gitu kan, namanya itu kan bukan hutan sih, desa. Pasti ketemunya di tempat-tempat itu juga kan. Iya. Gitu. Tapi sejauh ini tuh gue pernah kabur tapi gak sesering temen-temen gue gitu. Ngerti gak sih? Karena menurut gue pas gue kelas 1, kelas 2 tuh gue nurut banget nih peraturannya. Emang enak nurutin peraturan, tapi pas kelas 3 gak ngerti kenapa. Ada jiwa-jiwa pemberontak ya. Tapi emang kayak gitu sih kayaknya. Kayak udah capek anjir lah. Begini dulu ngikut-ngikut dulu capek. Iya iya. Tapi itu lucu sih. Jadi ini lucu, ini nggak tahu gue harus cerita atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman pondok gue nggak nonton. Iya, jangan disebutin namanya. Ya jangan sebutin namanya. Jadi kita udah yang nakal banget gitu. Nakalnya tuh rame-rame ke sendiri-sendiri. Nakalnya sangkatan gitu. Ada momen dimana jadi teman-teman gue semua jadi kalau dulu tuh kalau dihukum kita pakai jilbab warna-warni. Ah itu enak tuh kalau kayak gitu tuh, jadi ketahuan. Jadi malu banget. Ya tapi ketahuan, jadi yang pergi-pergi, oh nih lagi. Lu nakal gitu. Dan di belakangnya tuh ada tulisannya kayak misalkan gue pakai kerudung ini gara-gara gue apa sih namanya kabur, atau dulu tuh gue karena pondok modern jadi gue nggak boleh ngomong bahasa Indonesia kan. Jadi karena gue ngomong bahasa Indonesia atau karena gue ngomong kasar gitu. Tapi yang malu tuh karena kabur, karena pacaran gitu. Oh tiap hukuman beda-beda. Tulisan belakangnya beda-beda. Oh warnanya sama? Enggak, beda-beda juga. Satu warna apa dua warna? Biasanya ada dua, ada tiga. Yang dua warna soalnya aneh banget. Kayak sebelah. Iya yang itu yang aneh banget sih, makin malu tuh kayak gitu. Banget sih. Terus gue ada di momen dimana jadi ini tuh pondok putri, ini pondok putra. Ini tuh jalan space gede. Terus ini ke bawah tuh ke kelas gitu. Jadi kalau kita mau ke kelas itu tuh kita berhadapan ke putra putri gitu, terus turun ke bawah. Ngerti kan lu? Kebayang kan? Nah itu kita habis kabur rame-rame gitu, ketahuan. Tapi nggak cowok-cowok, cewek-cewek. Ceweknya ini ketahuan semua. Cowoknya enggak. Cowoknya juga ketahuan semua. Akhirnya kita pakai kerudung warna-warni sama-sama tuh. Cowoknya juga. Enggak, cowoknya botak semua. Gue kira cowoknya juga pakai kerudung. Coba lu bayangin deh bang, bayangin ya. Kayak kita warna-warni. Satu angkatan. Iya, jadi kayak ini kita warna-warni. Soalnya botak semua, jadi kita jalan ting ke kelas 3. Itu ininya nih gue. Tapi kayaknya akan lebih seru kalau itu rame-rame. Iya. Kalau sendiri malah awkward gitu kayak. Aduh, gue sendirian lagi. Kalau rame-rame justru lu pakai pede aja. Tapi itu pertama ini sih karena yang kabur nggak sebanyak itu. Tapi karena kita seangkatan emang sama-sama nutupin itu. Jadi kenanya bareng-bareng. Gitu Iya betul. Jadi kayak kita mengajukan diri, gue juga nutupin kok gitu. Gue harusnya kena juga benar. Tapi beda hari aja. Yang kabur itu lebih lama gitu. Tapi itu momen dimana gitu lagi ujian. Kita jalan turun rame-rame itu. Yang sono kita ngeliat, buset botak semua. Jadi kita cowok-cowok angkatan gitu botak semua. Terus dia juga ngeliat kita, terang banget gitu. Ini lu seangkatan sama yang teman lu yang gue kenal kan akhirnya. Iya betul. Udah dia juga ngalih dong. Iya, aduh dia paling nakal. Lo harus tahu dia paling nakal dong. Dia kabur mulu, dia kalau ada jackpot di Jakarta dia nggak pernah ketinggalan. Lu bayangin dong, pondok gue di mana? Di Serang. Buat kamu. Bilangin bang. Siapa sih namanya? Jadi sebut. Mr. X. Ya, Mr. X. Jackpot tuh di Serang ada. Tapi lebih hits di Jakarta bang. Nggak tahu gua di Serang ada apa enggak. Lu bukan ada di Serang tapi Dulu nggak ada bang. Iya gua juga nggak tahu. Kita 2014, 2015 nggak ada dulu. Apa ya, masa dia ini apa? Se-excited itu untuk kabur cuma buat jackpot. Enggak, tapi dia emang dulu anak hits sih. Anjay. Dia terkenal banget. Anjay. Sepondok-pondok gue, dia gak ada yang tau dia. Dulu ini ya, belum ditanya outfit ya. Oh dia udah, kan teman-teman gue belum nih. Dia udah, pokoknya dia tuh yang definisi dia sama teman-temannya tuh kalau keluar tidak bisa tidak outfit. Outfit itu berapa boy? Terus apalagi nih, lu kan di pesantren, di hukum, tapi kan pasti lu berprestasi dong. Biar nutupin kejelekan harus berprestasi. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut gue, kalau kita di pesantren itu untuk menutupi kejelekan setidaknya harus ada prestasi. Gua ini cerita sedikit. Gua dulu tuh kadang-kadang ada fase dimana orang ngira gue rajin sholat subuh. Padahal gue abis cabut. Jadi gue kan kabur malam-malam. Ya pondok itu kan nggak terlalu susah untuk kabur kan. Betul, beda.
Gue cabut malam-malam main PS, dulu masih zamannya PS gitu kan. Main PS, ntar jam 4 atau jam setengah 5 gue balik. Baliknya di masjid tuh. Balik tapi langsung rapi, langsung kayak zikiran. Jadi kayak orang rajin banget. Dan ntar abis subuh gue baru tidur. Cuman kan orang udah rajin ya, anak rajin banget. Iya benar. Kayaknya juga beberapa kayaknya mantan gue juga ngeliatnya karena gue rajin sih. Buat mantan banget. Enggak, gue habis kabur ya. Dia rajin, lu nyesel harusnya. Tapi sekarang dia nggak nyesel. Hah? Dia baru tahu sekarang kan. Oh iya kan udah jalan. Oh iya. Aduh, serem banget. Kalau gue tuh dulu, ya gue bilang kelas 1, gue dari kelas 1 pun udah berprestasi. Gitu, di pondok tuh gue ada yang apa sih? Pidato dulu, pidato tuh apa? Oh iya, ceramah. Iya, pidato bahasa Arab. Itu gue sampai nasional. Wow. Sampai kayak gue juga gak ngerti kenapa gue bisa. Sekarang dia apa dong bahasa Arabnya? Apa? Dia apa? Iya, dia apal juga ngerti. Karena kan apal doang terus gue ngomongnya salah juga. Iya, nada-nadanya ya, intonasinya ya. Dia apal, dia mengerti. Terus gue pertama kali ikut lomba itu kelas 1 kan. Sebocah nih. Terus kayak menang. Gue yang kayak menang. Ini tuh karena emang pondok gue nya terkenal pondok modern yang bahasanya keren, atau emang karena gue bagus gitu kan. Itu kan dua yang berbeda gitu. Karena gue lawannya tuh bukan orang-orang pondok. Banyak pondok tapi nggak sebanyak itu. Umum nih, itu umum. MTS iya, umum iya, gitu. Nah terus sampai gue di kabupaten lolos lagi, di provinsi lolos lagi, jurusan 1 tuh. Sampai pas di nasional itu harapan 1, karena kan banyak dari pondok. Itu baru lawan yang sesungguhnya gitu loh bang. Itu berarti bukan kayak pas PNS ya? Itu umum kan, semuanya boleh ikut kan? Iya betul. Tapi gue pas PNS pernah juga, tapi lomba lari sampai nasional gue. Tapi kalau udah tetap yang itu yang bahasa Arab, berarti kalau bisa bahasa Arab, lu tiap pidato kan pasti pidato pertama materinya A, pidato kedua materinya B, ganti-ganti terus nggak? Betul, ganti setiap tema karena setiap naik tingkat itu beda ditentuin temanya. Ini lu yang bikin sendiri apa lu dibikinin? Dibikinin dong. Oh, tapi tinggal nakal doang. Betul, dilatih gitu, dilatih. Nah tapi jeleknya gue nggak bisa pidato depan orang. Selain gue lomba. Jadi pas guru gue mau ngelatih tuh dia kayak, aduh Elsa dia gitu-gitu, dia nungguin gue pidato bang. Jadi kayak saya nggak bisa pak, kalau pakai tirai, jadi pakai tirai gitu. Dia di balik situ, terus gue di sini. Tapi dia pas gue menang tuh dia udah believe gitu bang. Jadi kayak, oh iya emang lu bisanya tuh langsung action di situ gitu. Kalau lu latihan diliatin tuh lu malu gitu kan. Tapi lo harus ngilangin itu, karena kan nggak bisa kayak gitu. Jadi gue kadang pasti ada proses latihan. Betul, gue kalau latihan tuh gue di kamar mandi. Kayak gue tuh butuh space untuk di kamar mandi emang idenya, emang di kamar mandi tuh ide paling mantep lah kamar mandi. Gue beberapa kalau ini sebenarnya kalau orang-orang tahu mungkin kayak nggak sopan masa nyari ide buat sair-sair agama di kamar mandi. Tapi gue kalau anak-anak pondok yang dulu gua mondok di situ ya, mereka gue bikin salah satu sair buat pemimpin pondoknya, buat kiainya. Gue bikin sair, cuman kan gue nggak jago bahasa Arab, gue sairnya bahasa Indonesianya, nanti bahasa Arabnya gue lempar ke teman gue yang jago. Nah itu gue inspirasi di kamar mandi anjir. Sama sih. Gue tuh kalau di kamar mandi dari dulu bawa buku. Iya. Kalau sekarang, iya bawa buku gue. Gue nggak sampai kayak gitu sih. Gue bawa buku, selalu bawa buku gue. Terus? Gue catet yang kayaknya bagus, bawa buku catat. Soalnya kalau kita inget, keluar lupa. Oh iya benar-benar harus dicatat cepet-cepet. Jadi gue bawa buku. Sampai sekarang kayak gitu, cuma kalau sekarang gue pakai handphone doang. Oh iya benar. Jadi beberapa cerita yang gue buat, kayak film-film pendek yang udah gue buat, itu pun ada beberapa ceritanya dari kamar mandi. Emang sih, emang dari ilmu pengetahuannya juga iya. Gitu. Maksudnya saat kita lagi sesuatu di kamar mandi gitu, ada hormon yang bikin kita tuh tenang terus jadi lebih kreatif. Iya, kok bisa sih ya? Emang ngerti. Kayaknya kamar mandi tuh tempat belajar, sekolah tempatnya tidur aja. Ini salah sih. Kurikulum baru. Ini salah sih, cuman di sekolah tuh ngantuk anjir. Sepakat sih. Karena udah ke pola kali ya. Biasanya kalau yang di sekolah ngantuk tuh mungkin gurunya nggak bisa ngebonding anak-anaknya sih. Betul.
nggak asik gurunya. Kalau yang gurunya asik mah pasti ada Melek-melek aja. Iya. Iya. Kalau yang gurunya nggak asik, pelajarannya susah, wah itu pasti bete. Tapi tuh ya bang, kalau di pondok nih, gue tuh dari dulu omongan kayak gue yang nggak pernah terlupa dari gue. Dia tuh selalu bilang kalau orang-orang pondok keluar dari sini pun dia nggak bakalan bukan kesesat sih, dalam arti kayak apa ya? Karena tujuan kita dari awal tuh udah akhirat, dunia ini ngikut. Iya sih. Ya kan? Jadi kalau misalnya lu tujuannya bisa langsung ngebawa dunia, kenapa tujuan lu cuma ke dunia doang? Ngerti gak sih lu? Gini. Nih ibarat kata abjad deh, ABC. C ini adalah akhirat, B ini dunia, A-nya kita. Kalau tujuan lu ke C, lu bisa merangkap B. Oh iya. Tapi kalau tujuan lu ke B, lu harus punya jalan lagi untuk ke C, bener kan? Nah, anak-anak pondok nih tanpa lu sadari, dia lu gini deh, lu basic bikin video, ngedit gitu. Emang lu belajar di pondok? Agak. Enggak kan? Iya. Ya kan, ya kan? Sama gue juga. Gue malah nyari, gue pengen menyiarkan, gitu kan? Iya nih, bener. Iya bener. Jadi gue tuh dari dulu emang ada rasa khawatir kayak, duh gue nih gaptek kali ya, kayak saat kita keluar tuh kita nggak tahu apa-apa kali ya, gitu, cuman belajar agama aja gitu. Tapi dia kayak gue tuh selalu bilang kayak nggak bakalan kita ketinggalan dunia, nanti dunianya ngikut. Tapi bener pas kita terjun di dunia yang nggak pondok, itu kita se-fleksibel itu anjir ngikutinnya. Sepakat gak sih? Iya betul. Gue suka. Jadi kita ngikutin kesini, belajar dikit bisa. Iya benar. Kan sepakat kan? Iya aneh ya. Tapi gue juga, gue percaya sih kalau gue tuh sekarang apa yang gue bikin sekarang tuh karena sebenarnya tujuannya cuma kayak, ya mungkin sih semua orang tujuannya ke Tuhan ya. Tapi kan caranya beda-beda kan. Iya betul. Nah gue ngambil cara yang kayak ya ini bikin konten, bikin video kayak gini karena menurut gue kalau gue dulu tuh pernah punya opini gue sendiri bahwa santri itu terbagi dua, santri alim dan santri keren. Nah lu mau pilih yang mana nih? Kalau misalkan santri alim lu kayak yang ngapal kita, pokoknya agamanya kuat dah. Nah kalau yang santri keren, gue tuh berpikir kayak lu ahli di bidang media, bisa bikin apapun, pokoknya di luar permasalahan akhirat ya. Nah tapi kan ini nggak boleh dipisahin. Betul. Jadi kalau yang santri alim nggak bisa masalah dunia, yang santri keren ngebantu. Iya, betul. Ini yang bikin TikTok gitu loh iya. Ya. Gue tuh pernah bilang sama temen gue kayak gitu, sama Mbak yang kenal dah pasti sama Mbak. Tahu. Gue bilang, Mbak, lu mau udah santri alim aja, ntar kalau misalnya ini gue bantu, gue jadi santri keren aja lah. Gitu, soalnya kalau santri alim gue gak cocok anjir. Jadi mendingan santri keren. Kita jalur ini ya. Jalur dunia. Jalur dunia. Orang bilang dunia mulu. Enggak, gue gak dunia mulu anjir. Ketawa aja dia, padahal sebenarnya dilihat dari konten sekarang aja lu bisa nyari ranah yang enggak pondok. Ngerti gak sih? Kayak bisa aja kita sekarang mau bilang enggak pondok. Bener. Tapi lu tetap pondok. Iya. Gue pengen apa ya, ketika gua konten-konten yang pondok gua bungkus dengan cover pondok, orang susah nontonnya. Betul. Tapi ketika kontennya berisi kayak agama atau pondok gitu, tapi gua bungkusnya dengan cover biasa dong. Iya, umum. Jadi ketika apa ya, konten pesantren atau konten Islam itu dibungkus dengan cover umum, tuh gua sebenarnya target gua tuh narik supaya orang-orang yang nggak kenal pesantren jadi ngeliat. Nah orang-orang yang nggak kenal agama Islam jadi ngelihat. Gue sebenarnya target gue itu, soalnya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita terang-terangan siarnya terang-terangan, siarnya terang, kayak kurang asik kan. Jadi kalau menurut gue kurang asik. Orang juga nerimanya berat tuh. Iya berat, kayak nggak fleksibel nih. Nggak, karena gue pengen ya ini mah hanya opini gue ya. Yang mau ngikutin setelah ya kalau bisa mah jangan gue usah ngikutin. Gue cuma pengen berislam yang santai itu dalam arti kata bukannya semau gua, tapi nggak yang harus agama enggak. Gua pengennya dunia tapi tujuannya agama. Soalnya banyak beberapa orang yang gue lihat, atau apalagi gue sering lihat komentar head gitu kan, dia ngebela agama tapi dilihat dari sisi kayak fitnya isinya tidak beragama sama sekali. Kayak ntar cara ngomongnya tidak beragama, kayak ini nggak boleh, haram, goblok. Ada kan ini agama mana sih yang sekarang ini? Kan itu kan jadi bikin kita ternodai juga. Iya, gue gedek loh. Gue gedek sama orang yang
bawa nama agama tapi kelakuannya. Iya. Lu ngerasain nggak kalau misalkan lu lulusan pesantren itu pasti ada image kayak anjay anak pesantren agama banget nih, nanya-nanya padahal lu enggak. Gue tuh sering kalau di pekerjaan baru gue sering bilang gue tuh mualaf.